Jika aku harus bersamanya, biarkan Sang Hyang Widi yang menentukan jalan. Jika ada perpisahan antara Ken Dedes dan Kanjeng Tunggul-Ametung, itu semua bukan karena aku, tapi karena takdir yang telah menentukannya. Dia ini sungguh wanita yang tidak punya harga diri. Setelah dia berani menggoda temanku Badeswara, sekarang dia bermesraan dengan Ki Barong. Perbuatannya sungguh sangat tidak bisa dimaafkan. Aku tidak pernah memaafkan orang yang sudah mengkhianatiku. Hamba Badeswara, bukan Ken Arok. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa jujur terhadap saya? Saya tidak meminta apa-apa dari kamu. Saya cuma ingin tahu, Ken Arok itu masih hidup apa sudah mati? Ingatlah para tujuan Kanjeng sesungguhnya. Memanfaatkan Kanjeng Tunggul-Ametung untuk mendapatkan tahta Kediri. Demi ambisiku untuk memulihkan Gusti Prabu Kertajaya, aku harus bersabar menghadapi Tunggul-Ametung. Walaupun Romo adalah Romo angkatku, tapi buatku, Romo bukan siapa-siapa. Setelah aku menduduki kerajaan Kediri, Romo hanya akan jadi bawahanku. Ini minuman yang Kanjeng Ayu pesan. Terima kasih. Apa kamu sedang sakit? Ampun Kanjeng Ayu. Hamba tidak apa-apa. Hamba hanya lelah bekerja. Kamu duduk sini. Akan kuperiksa. Bibi. Dayang? 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 Bibi, apa jangan-jangan Dayang ini keracunan? Sabar, kendalikan emosi. Tunggul-Ametung sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dia sudah tidak menganggap aku sebagai Romo yang sudah membesarkannya. Anak itu harus mati. Nikonti, kamu harus menghabisi dia seumur hidupku. Aku tidak pernah dilecehkan sehina itu. Tidak semudah itu menghabisi Kanjeng Tunggul-Ametung. Kita hanya bisa membunuhnya dengan keris buatan Empu Gandring. Kalau begitu, kita harus merebut keris itu dari Empu Gandring. Tapi, bagaimana keadaan Dayang ini? Apa benar dia keracunan? Punten dalam sewu Kanjeng Ayu. Sepertinya Dayang ini keracunan. Ampun Kanjeng Ayu. Tapi tolong, Dayang-dayang istana di kamar belakang pada pingsan dan muntah-muntah seperti keracunan. Oh, jagat Dewa Batara. Kamu memang hebat, Umang. Caramu memang cemerlang. Dengan cara ini, aku yakin Kang Bo pasti akan diusir dari istana ini. Kamu sudah tahu kelicikanku, Umang. Setelah Kang Bo mati, kamu pun juga harus mati. Pertama Ken Dedes, selanjutnya kamu yang akan aku singkirkan.
cepat cari keris itu. Sindiko Kanjeng. Romo, percuma saja mau mengambil keris empu gandang untuk melawanku. Karena keris itu tidak ada di sana. Tunggu. Aku akan melindungi Kanjeng. Kunti, ayo kita pergi dari sini. Sindiko Kanjeng. Nikonti, terimalah kematian. Aku bersumpah akan membunuh semua orang yang sudah membuatku jadi seperti ini. Cepat, tutup petinya. Kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring hidupku, kau harus milikku, memilikimu. Kaulah
kamu lakukan bersuara? Bagaimanapun juga, Kanjeng Arya adalah romo angkat dari Kanjeng. Dan romo dari Kanjeng Putri Dewi Lohita. Aku tidak peduli. Siapapun yang menghalangi jalanku untuk menjadi raja, akan kusingkirkan. Termasuk romo angkat. Mengapa kamu menghalangiku bersuara? Maafkan hamba, Kanjeng. Tapi romo angkat ataupun romo kandung tidak ada bedanya. Seorang romo tetap romo. Apalagi Kanjeng Arya sudah tidak berdaya. Jika Kanjeng ingin menyakitinya, ingatlah di saat dia menyayangi Kanjeng. Baiklah, Badiswara. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi bunuh dia untukku, Badiswara. Cepat buang mayat ini. Aku tidak ingin siapapun tahu jika aku telah membunuh Romo. Harus cepat. Kenapa kamu diam bersuara? Harus cepat. Kamu tidak boleh mempunyai perasaan baik. Karena baik tidak akan membuatmu menjadi kuat. Aku memandang karena kamu adalah prajurit andalan. Dan kamu adalah calon adik ipar. Jadi sebaiknya buang perasaan baikmu. Atau aku akan mengirim ke neraka seperti Romo dan Ikunta.
Padahal Kanjeng Adipati Arya telah berbuat jahat kepadaku. Tapi entah kenapa, aku merasakan kalau Kanjeng Adipati Arya sangat dekat dan bukan orang jauh buatku. Oh Sang Hyang Widi, semoga keajaiban membuat Kanjeng Adipati Arya masih hidup dan selamat. Bersuara, kita kembali ke Tumapel. Bersuara, rahasiakan semua ini. Jangan sampai istana Tumapel tahu. Terlebih Lohita, jika aku membunuhmu. Kang Mas, aku dengar Romo belum kembali. Apa yang terjadi padanya? Maafkan aku, Rai. Romo tewas diserang oleh mata-mata Kediri. Lantas di mana jasadnya? Aku ingin memeluknya untuk yang terakhir kali. Jasad Romo dibawa oleh mata-mata Kediri. Baiklah. Aku akan minta Nikunti untuk membawa jasad Romo kembali ke Tumapel. Di mana Nikunti? Nikunti pun tewas. Maafkan aku, Lohita. Aku sungguh tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi Romo dan Nikunti. Rai, kamu bersabarlah, Rai. Kita semua sedang diberi cobaan oleh Dewata. Ada suara. Romoku meninggal. Mulai sekarang, akulah penguasa tunggal di Tumapel ini. Dan tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi dan mencegah apapun yang aku mau. Aku sudah gagal menaruh racun ini ke minuman para prajurit. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Kalian jaga peti mati ini baik-baik. Jangan biarkan satu orang pun masuk dan mengambil peti ini. Jika kalian lalai, aku tidak segan-segan untuk memusnahkan kalian. Baik, Gusti. Suti, kamu kenapa Suti? Kamu kenapa Suti? Suti bangun. Kamu kenapa? Apa yang sudah terjadi di istana ini? Mengapa semua dayang-dayang pribadiku mati teracun? Ini pasti ulahnya Kang Bo. Dia sengaja memberikan racun di minumannya Kang Mas. Tapi kemungkinan mereka yang meminumnya. Dan akhirnya mereka meninggal. Tidak, Rai. Ampun, Kang Mas. Itu semua tidak benar. Aku tidak melakukan hal itu, Kang Mas. Rai, aku tahu kamu merasa terpukul karena kehilangan Romo. Tapi bukan berarti kekesalanmu kamu limpahkan kepada Deajeng. Aku yakin semua ini ulah mata-mata itu. Tapi... Diam kamu, Rai. Sekali lagi kamu menghubungkan Deajeng, aku masukkan ke dalam penjara. Ampun, Kang Mas. Tolong jangan lakukan itu terhadap Rai. Rai tidak bersalah, Kang Mas. Aku tidak perlu kamu bela, Kang Bo. Kang Mas sekarang jahat. Semenjak Kang Mas menikah dengan Kang Bo, Kang Mas tidak sayang lagi sama aku. Apalagi sekarang Romo sudah tidak ada. Kang Mas akan semakin membenci aku. Rai. Biarkan dia aja. Bersuara, Kebo Hijau. Kita sudah tidak ada waktu lagi.
segera persiapkan pasukan. Kita serang Kediri malam ini juga. Baik, Kanjeng. Apa kamu yang menyebarkan racun itu ke Boijo? Apa kamu salah sasaran? Dan malah membuat para dayang itu yang terkena racun? Aku baru berpikir untuk meracuni pasukan Tumapel agar mereka sakit perut dan tidak menyerang Kediri. Tapi itu tidak terjadi. Bukan aku yang meracuni mereka, Padiswara. Lalu kalau bukan kamu, siapa yang menyebarkan racun itu? Atau jangan-jangan ada orang lain yang ingin membunuh Kanjeng Tunggul Ametung? Gagal lagi rencanaku untuk membuat Kang Bo terusir dari istana ini. Tidak usah kecewa Kanjeng Putri. Aku sudah mempunyai rencana hebat untuk menyingkirkan Ken Dedes. Tapi kalau sampai gagal lagi, nyawamu taruhannya. Aku harus cepat menaruh racun ini ke minuman para prajurit Tumapel sebelum mereka berangkat menyerang Kediri. Hei, siapa kamu? Jangan-jangan dia mata-mata. Bagaimana? Aku sudah gagal menaruh racun ini ke minuman para prajurit. Cepat! Kita harus sampai Kediri dan menyerang Kediri sebelum fajar. Berhenti kalian! Kalian tidak akan selamat dan keluar hidup-hidup di dalam hutan ini. Siapapun yang masuk di dalam hutan harus mati. Kurang ajar. Habisi mereka! Prajurit, serang! Kalian tidak akan mampu mengalahkan pasukan. Kalian sangat mudah untuk hancur. Keboijo, apa Kediri sudah mengantisipasi serangan dari Kanjeng Tunggul Ametung sehingga mereka mengirim pasukan untuk menghadang? Ini bukan pasukan Kediri. Tapi kalau begini bisa gawat. Aku sudah gagal menaruh racun ke pasukan Tumapel. Kediri belum mau kabari soal penyerangan ini. Bisa saja pemberontakan Tunggul Ametung menggulingkan kerajaan Kediri pada suara. Kenapa para prajurit bisa keracunan? Kurang ajar. Ada yang meracuni pasukanku. Itu racun dari mana? Prajurit! Mundur! Ayo! Ayo mundur! Kurang ajar kalian. Aku tahu di antara kalian pasti ada mata-mata Kediri. Siapa yang berani meracuni prajuritku? Jawab! Cuma kalian yang tidak ikut berperang. Ayo jawab! Siapa yang meracuni prajuritku? Kang Mas, kalau aku boleh saran, sebaiknya Kang Mas periksa saja seluruh istana ini. Aku rasa
Mata-mata itu pasti ada di kamarnya. Dan masih menyimpan bubuk beracun itu. Periksa seluruh ruangan di istana ini. Cepat! Sini kok Kanjeng. Tunggu. Kamu pun harus diperiksa pada suara. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Aku akan meletakkan ini di kamar Ken Dedes. Biar Kanjeng Tunggul Ametung menyangka kalau selama ini adalah perbuatan Ken Dedes yang sudah meracuni di istana. Dayang itu wajahnya mirip dengan Ken Umang. Berhenti! Siap. Kanjeng Ayu Kendok jangan-jangan mencurigai penyamaranku. Ken Arok, cepat kamu ke kamar Ken Dedes. Aku takut seorang mencelakainya. Ayo cepat, cepat. Rasakan kamu, Ken Dedes. Tidak ada siapa-siapa di sini. Apa yang ingin dilakukan penyusup itu di kamar Ken Dedes? Apa ini? Apa yang kamu lakukan di ruanganku pada suara? Maafkan hamba Kanjeng. Tadi hamba melihat penyusup masuk ke ruangan ini. Hamba takut terjadi apa-apa kepada Ken Dedes. Ada apa ini, Kang Mas? Badiswara? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bilang ada penyusup masuk ke ruangan kita dia. Akan kuperiksa. Bisa jadi mata-mata itu adalah Kang Bo itu sendiri. Karena tidak ada orang lain di ruangan ini selain dia. Tidak mungkin, Rai. Ampun, Kang Mas. Dari tadi aku sedang tidur. Bagaimana kalau Kang Mas memeriksa ruangan ini? Aku yakin Kang Bo pasti menyembunyikan sesuatu. Prajurit, Sendiko Kanjeng. periksa ruangan ini. Punten dalam sewu, hamba sudah memeriksanya, tidak menemukan apapun. Kalau begitu, hamba mohon diri. Tunggu. Kamu pun harus diperiksa pada suara. Periksa dia, prajurit.
bisa dalam bahaya. Atau jangan-jangan kamu, Rai, kamu tidak suka dengan dia aja. Makanya kamu fitnah dia. Bahkan kamu meracuni pasukanku. Akan kukurung kamu dalam ruangan. Tidak. Kang Mas tidak bisa menghukumku begitu saja. Rai! Kang Mas. Hamba mohon diri Kanjeng Ayu. Aku mohon Kanjeng, tolong jangan sakiti Kanjeng Putri Dewi Lohita. Biar bagaimanapun juga, Kanjeng Putri adalah adik Kanjeng sendiri. Baik, akan kuampuni kamu, Rai. Tapi jika sekali lagi kamu membuat onar dan membahayakan pasukan, akan penjarakan kamu. Maafkan aku, Badeswara. Karena kamu jadi terluka. Apa ini adalah bentuk dari rasa sayang? Dan kamu mulai mencintai aku. Sehingga kamu rela mengorbankan dirimu untuk aku. Itu sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi Kanjeng Putri. Tapi sejujurnya, aku sangat kecewa terhadap Kanjeng Putri. Aku memang belum bisa mencintai Kanjeng. Tapi walaupun aku sudah bisa mencintai Kanjeng Putri, aku akan membunuh perasaan itu. Karena aku tidak menyangka sifat Kanjeng Putri sejahat ini. Aku tahu Kanjeng Putri yang telah memfitnah Ken Dedes. Bagaimana Kanjeng Putri? Apakah rencanamu berhasil? Semuanya jadi berantakan. Gara-gara kamu, Kang Mas Tunggul Ametung memarahiku habis-habisan. Dan gara-gara kamu juga, sekarang Badeswara jadi benci padaku. Maaf Kanjeng Putri. Hamba tidak bermaksud apa-apa. Enak saja kamu minta maaf, Ken Umang. Atau jangan-jangan kamu sengaja ingin menjebakku? Tunggu. Aku bisa menjelaskan semuanya. Apa lagi yang ingin kau jelaskan? Atau jangan-jangan kamu juga mencintai Badeswara? Kang Mas. Berdirilah Diajeng. Kamu tidak usah takut. Aku tidak marah padamu. Maafkan aku Diajeng. Aku sudah membuatmu takut. Dan aku selalu tidak percaya padamu. Tidak Kang Mas. Kang Mas tidak bersalah. Aku yang bersalah, Kang Mas. Aku yang udah membuat Kang Mas tidak bisa percaya kepadaku. Maafkan aku. Aku pun minta maaf Diajeng. Sebagai bukti permintaan maafku, aku punya sesuatu untukmu. Terima kasih Kang Mas. Kang Mas sudah memaafkan aku. Kamu bisa menjadi malaikat yang sangat baik. Dan kamu pun bisa menjadi iblis yang akan menghancurkan. Kang Mas. Dengan gelang ini, hanya kebaikan yang akan kuterima. Dan jika kamu punya niat buruk terhadapku, maka gelang ini akan berubah. Jangan pernah melepaskan gelang ini. Karena hanya aku yang sanggup melepaskan gelang ini.
jika tidak ingin tanganmu terpotong. Apa yang terjadi padamu, Baduswara? Kamu minum racun itu? Ini namanya bunuh diri, Baduswara. Iya, aku terpaksa melakukannya. Tapi aku harus melakukannya ke Boijo. Bertahanlah, Baduswara. Aku akan segera memanggil tabib. Tunggu di sini. Aku harus segera melakukan sesuatu untuk menolongnya sebelum semuanya terlambat. Jadi Ken Arok benar-benar nekat meminum racun untuk menyelamatkan Ken Dedes. Iya, maka dari itu tolonglah sebelum semuanya menjadi terlambat. Kasihan sekali Kakang Inaro. Paman, kita harus membantunya, Paman. Tapi kita tidak bisa sembarangan masuk ke istana Tumapel. Baduswara! Baduswara! Mana orang yang mau diobati? Kemana Baduswara? Jangan pedulikan dia. Kita harus tetap pada pertimbangan kita. Tapi, kenapa sepertinya tidak beres, Paman? Apa ini? Aku merasakan hawa menyatukan diri saya. Kelelawar ini menyedot energi kehidupanku. Ayo, Paman. Ada apa ini, Paman? Kenapa kelelawar itu menyerang para manusia? Apa yang terjadi? Ada kekuatan besar yang akan datang. Kelelawar tadi hanyalah alat untuk mengumpulkan kekuatan. Kekuatan seperti apa, Paman? Entahlah. Tapi yang jelas, kekuatan iblis yang sangat tidak baik untuk Tumapel. Paman, lihatlah! Kelelawar itu pergi. Mau kemana mereka, Paman? Apa itu? Apa itu? Ayo, kita kasih tahu Gusti Rama.
beraninya kalian mengganggu tidurku? Ampun Gusti, hamba tidak bermaksud lagi. Tapi ribuan kelelawar memasuki Nusa Baron. Dan sepertinya mereka menuju di mana peti mati Nyi Kunti disimpan. Kurang ajar! Hah? Tidak ada apa-apa di sini. Tapi Gusti, tadi banyak sekali kelelawar di sini. Cukup kalian mengganggu tidurku untuk hal yang tidak berguna. Sekarang aku mau tidur lagi. Kalian ingat, jangan pernah mengganggu tidurku untuk hal-hal yang tidak berguna. Mengerti? Iya, Gusti. Hah, hah. Tidak mungkin tiba-tiba kelelawar berkeliaran begitu banyak. Benar Kanjeng, bukan hanya itu saja. Banyak pemuda yang hilang tanpa jejak Kanjeng. Pemuda hilang di desa ini sudah biasa. Mungkin saja mereka pergi beramai-ramai karena mereka takut padaku. Kurang ajar. Siapa itu? Kamu lupa padaku, Amet. Bukankah kamu sudah mati di Kunti? Aku bangkit untuk balas dendam. Aku akan mencabut nyawamu, Amet. Akan kubalas semua perbuatanmu padaku. Aku tidak bisa tenang sebelum nyawamu tercabut. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tidak mungkin. Nyi Kunti sudah tewas. Aku mohon, apa Bibi tahu kalau Badeswara itu adalah Ken Arok? Sepertinya ada yang mencoba menjebak Kanjeng Ayu dengan cara menaruh racun di kamar Kanjeng Tunggul Ametung. Dan demi menyelamatkan Kanjeng Ayu, Badeswara rela meminum racun itu.